Selamat malam. Salam dari Tiko Manusia Rebahan. Rela bertahan tanpa kepastian. Hari ini Tiko ingin cerita tentang satu kata yang memiliki arti besar dalam kehidupan. Bahkan setiap orang itu rela mengorbankan apa yang dia punya hanya untuk mendapatkan itu. Eits, tunggu dulu. Sebelum Tiko lanjutin, Tiko mau cerita apa? Tiko malam ini ditemanin seorang sahabat Tiko. Tiko kenal dia 2 tahun yang lalu, satu organisasi sama dia. Dia juga seorang penulis buku, motivator handal, dan pastinya dia juga idaman para wanita. Panggil saja dia Master Arif. Master Arif, apa kabar ya? Iya, alhamdulillah baik. Tiko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. 2 tahun kita tidak bertemu ya? Iya, pertama kali kita ketemu dalam satu forum ya. Iya, dan nggak ketemu lagi. Iya, insya Allah Cuman kita bakal via ketemu suara. lagi. Iya. Cuman via suara dan via video call. Gini, Apa? kita jauh, tidak bisa saling menggenggam tangan, tidak Asik. bisa saling tatap mata, tetapi Iya. kita dekat karena Tuhan ada, kan begitu. Iya, mantap. Jadi sekarang pulang Ya. kampung nih, pulang kampung atau mudik? Ya, kan kalau kata Bapak Presiden kan mudik itu apa kan sebelum Lebaran gitu. Wah, benar. Kalau pulang kampung karena kita gak ada kegiatan di ibu kota, ya kan jadi pengangguran, ya daripada ongkos hidup mahal, ya kita pulang aja kan. Gitu. Iya. Apa namanya referensinya dari Bapak Presiden bisa Iya, asik. Tapi malam ini kita nggak bahas tentang itu, kita bahas tentang cinta. Nah, Oh, iya, cinta itu dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Nah, cinta itu apa ya? Sudah saling terikat ketika manusia lahir, karena tanpa cinta manusia itu tidak ada. Nah, kenapa orang karena cinta rela berkorban kan nah, begitu. gitu. Kalau dengan cinta itu kita melakukan segala sesuatu itu terasa lebih indah, Lebih mudah untuk apa ya namanya? Bisa dikatakan kita tuh sebagai saling memiliki itu. Saling memiliki beda konteks lagi nanti, beda ya? Kan? Beda konteks. Tapi yang jelas cinta dengan kepemilikan tuh beda nanti. Jadi kalau misalkan kita mencintai tapi tidak ada produktivitas di situ, itu bukan cinta gitu. Jadi ada sebuah kebaikan lah. Memang bagi saya tadi udah saya bilang, saya sependapat dengan masa saya sih apa banget. Iya. Gue ya, aja bebas lah. Gue aja lah ya. Lo gue juga nggak apa-apa sih bang. Ya gue aja lah ya. Gue gimana ya? Gue tuh merasakan itu sepakat sih sama Eric Fromm. Memang ada usaha yang produktif. Jadi ketika gue jatuh cinta ke dia, ya kan, gue melakukan menjalani proses proses itu, gue ungkapin gue suka sama lo, terus kemudian juga dia ngerespon kan gitu awalnya, walaupun nanti akhir-akhirnya juga digantung ya. Tapi ya gak masalah ya. Walaupun dia menggunakan kata kamu lebih baik daripada aku gitu, atau kamu cowok yang baik gitu kan, aku sedang mencari cowok yang jahat. Ketika dia putus sama cowoknya, semua laki itu sama, semuanya jahat gitu kan. Iya. Jadi apa ya bahasanya, ini pengalaman ya. Waktu itu kan kita seforum ya waktu itu. Asik. Kita sensor dulu biar itu nggak tahu gitu. Lupa aja lah ya.
Aku juga udah melupakan. Iya, tapi untuk menceritakannya nggak apa-apa nih secara singkat. Kalau kita ceritain aja kan. Kemudian ya setelah itu kan Iya, diungkapin kan, dan sama-sama ya oke gitu. Tapi ada satu insiden lah gitu yang buat saya ragu gitu kan. Dan saya minta kepastiannya kan. Namanya juga kalau memang kan kalau dalam hubungan itu tadi yang saya kasih tadi, kalau bagi saya itu iya, tadi cinta itu pernah saya tulis itu, cinta itu bukan untuk memiliki tapi untuk iya, mengikhlaskan. Jadi konteks mengikhlaskan itu konteksnya adalah bukan pasrah ya, iya, dengan benar. artian orang-orang lain pasrah, karena memang gue studinya bahasa Arab gitu kan. Jadi kalau dalam artian ikhlas itu dijelasin lebih lanjut, artinya bahwa segala yang ada di dunia ini kan semuanya milik Allah Iya, semua gitu, dan kita berasal dari Dia dan akan kembali dari Dia. Jadi sebenarnya cinta itu adalah jenjang kita untuk mencapai kepada Tuhan. Jadi kalau kata Rumi begitu kan, iya, dengan cinta segala sesuatu yang kita jalankan dengan cinta itu akan menjembatani kita kepada Allah. Kalau bahasa Nur Kholis Majidnya itu kan, ketika pekerjaan yang kita lakukan itu dimensinya kita tarik ke Tuhan kan, itu dinilai ibadah kan gitu ya. Itulah dari pencinta itu sebenarnya ibadah sebenarnya. Jadi kalau misalkan orang melakukan cinta itu, lu cinta gitu, lu pacaran, lu jina di tempat-tempat yang gak ada modal kan gitu, ada yang tempat bermodal lagi gitu, itu bukan cinta. Kalau misalkan kita menggunakan, tapi kalau gue memang anti pemikiran Freud ya, Sigmund Freud, bahwa cinta itu bukan masalah kepuasan seksual, tapi cinta itu sebuah perasaan yang menjadikan seseorang itu menjadi baik gitu. Kalau kepuasan seksual itu nggak mesti dengan istrinya kan, dia bisa dengan kepuasan seksual dengan lawan jenisnya, kan gitu. Jadi konteksnya itu jadi salah cinta tadi gitu. Tapi Rip, kebanyakan dalam pacaran tuh cinta itu berujung ke arah seksual loh. Nah, itu yang banyak salah diartikan. Kebanyakan orang-orang itu menganggap, lu cinta nggak sih sama aku? Kalau seandainya lu tuh cinta sama aku, apa gitu dilakuin sama pasangannya, kan gitu kan kebanyakannya kan, rata-rata. Nggak dipungkiri juga bahwa ada juga pacaran itu sehat lah katanya. Tapi kalau kita berbicara segi agama, kan pacaran itu bertolak belakang. Nah, bagaimana kita memaknainya? Apakah dengan melakukan sebuah komitmen? Dah, kan komitmen itu pun juga ya kita kan nggak tahu nih siapa jodohnya. Toh ada yang pacaran 6 tahun, 7 tahun, ujung-ujungnya kita jagain jodoh orang gitu. Iya. Jadi itu kan nanti terlepas dari takdir ya. Nanti kita akan coba bahas juga kalau sempat ya. Tapi ini pertama tadi, konteks pacaran itu sebenarnya kalau dalam Islam memang nggak ada namanya konteks pacaran. Kalau dari segi agama ya. Baru namanya ya khitbah atau ta'aruf gitu kan. Jadi proses khitbah, kemudian khitbah itu ada proses ta'arufnya kan gitu. Nah itu pada proses khitbah itu ulama kan berbeda-beda pendapat dalam pembahasan itu. Nah tapi yang gue pahami, kalau pacaran itu kan bahasanya kan itu bahasa yang jadi bahasa baku di Indonesia. Nah kalau kita lihat merujuk kepada kamus, itu artinya kan proses yang sama ta'aruf itu. Jadi prosesnya adalah perkenalan sebelum menikah. Jadi memang orang yang melakukan pacaran ini itu melakukan proses perkenalan. Jadi dia mengetahui apakah ini perempuan baik atau ini perempuan itu buruk gitu. Kan dalam prosesnya ada ya saya mencoba membangun komitmen itu kan. Asik. Sama yang satu forum tadi ya. Sama-sama ya. Tapi memang
ketika saya dia nggak mau juga kan Iya. gitu, karena nggak tahu alasannya. Sampai ya saya tahulah alasannya akhirnya kan gitu, walaupun dia nggak mau mengatakan langsung gitu, ya oke lah gue tahulah alasannya apa gitu. Udah gue menjauh gitu, dan gue nggak apa ya kontak juga, ngontek sih tapi Nggak sesering kayak kemarin ya. nggak sering kayak kemarin lah gitu, dan nggak sehangat kemarin gitu kan, karena ya udah dingin Iya. lah ya. Itu nggak dipanasin lagi pakai kompor. Ya tergantung Oh. dianya gitu. kita juga udah mencoba berikhtiar dengan yang lain. Asik. Jadi dalam Islam itu konteksnya ada yang namanya ikhtiar gitu. Nah ini yang mau kita bahas Oke. ini. Jadi kalau misalkan kita artikan pacaran sebagai Iya. ikhtiar, itu kan adalah usaha kita memahami takdir kita, karena kita kan nggak tahu takdir kita itu apa. Iya. Takdir kita bagaimana. Jadi kita berusaha, hanya diberi Tuhan sebuah bentuk kemerdekaan, ya bentuk usaha kita dalam memahami takdir kita gitu. Apakah dia ini sesuai apakah dia memang takdir aku atau tidak. Kan di nyatanya ada yang menemukan keberhasilan, ada yang menemukan kegagalan. Nah, kalau menemukan keberhasilan syukur, kalau menemukan kegagalan kan sabar. Makanya kan saya menemukan kegagalan nih. Udah berapa kali nih nemuin kegagalan? Oh, udah ngerti itu mah. Kita kan masih muda juga kan. Ya, nggak kepikiran untuk nikah muda? Enggak, ntar habis S3. Jadi ketua tetot gitu ya. Jadi ketua tetot dulu kan. Kalau ditakdirkan. Tapi niat juga. Enggak punya. Kira itu bakal ke arah sana gitu. Oh, enggak. Jadi apa ya? Jadi kan menemukan kegagalan ya sabar, dan kita berjuang lagi gitu. Jadi nggak putus harapan gitu dengan gue cinta dengan dia seorang. Cinta itu memang kata Tuhan ciptakan dalam diri kita tuh cuma cenderung pada satu hati gitu. Lu poligami pasti lu cenderung cinta pada satu orang gitu, yang tua atau yang muda gitu. Lu pasti menikahi yang salah satu itu karena mungkin yang kedua mungkin karena kasihan atau bagaimana kan gitu. Nah, konteks lu bisa membagi cinta itu yang bisa cuma Nabi kan. Nabi punya bilang tuh aja belum tentu hati kita ke dia gitu. Nah, masih ke yang lain gitu ya. Masih ke yang lain kan gitu. Jadi kalau misalkan lu kayak gitu kan berarti lu menyakiti perasaan pasangan lu gitu. Karena pondasi dasar dari cinta itu kan adalah keyakinan. Nah, keyakinan itu penting gitu. Lu kalau ingin mempertahankan hubungan lu, yang dipentingkan itu keyakinan. Kalau salah satunya pilihan yang nggak yakin, itu udah merusak hubungan gitu. Karena gue juga pernah ya pernah hubungan gue tuh toksik banget ya. Gue pernah hubungan toksik, benar-benar hubungan konteksnya tadi karena sampai sekarang gue nggak mau pacaran. Akhirnya gue nggak mau pacaran. Tapi dekat dengan banyak perempuan kah? Oh, enggak. Yang sih rata-rata mereka pada ngefans sama gue ini. Aduh. Katanya karena senyumnya lah gitu kan. Sering lihat dari sosmed lu gitu, dari posan lu dari WhatsApp. Tapi lu suka galak nih, marah-marah gitu. Iya. Mungkin itu yang membuat bedanya Arif sama dengan yang lain gitu. Gue galak, gue ya gak sebaik yang mereka kira gitu. Mungkin karena penampilan gue penampilan gue ketika lagi formalnya emang tapi ketika santai kan lu tahu banget kan gue 2, 3, 4 gak pernah lepas ya. Sunnah kan itu kan. udah berhenti alhamdulillah. Serius lo? Kok bisa sedikit menyimpang nih ya. Kok bisa berhenti sih? Kan biasanya kalau orang tuh
tanpa yang 2 3 4 itu tuh rasanya ya. Karena bahasanya sih kalau gue selama gue apa ya bahasanya 2 Iya, 3 4 ya itu tuh sebenarnya gue nggak apa ya nggak candu gitu. Jadi misal iya. seminggu nih atau berbulan nggak ngerokok ya aman gitu. Nggak candu gitu. Jadi kayak misalkan di ruang pertemanan aja gitu kan ngerokok gitu tuh ya sebatas gitu aja gitu. Sekarang di rumah udah enggak Oh, gitu juga ya doi juga iya nggak suka doi yang sekarang. sih. Tapi karena ya something karena insiden yang bikin apa gue galau Iya. banget kan gitu kayak 2 2 tahun tahun ya. coy. Lu 2 Bayangin tahun coba ya? 2 tahun. 4 tahun lu. 2 tahun coy. Iya oke lah 4 tahun 2 tahun kan digantung nggak kejelasan tiba-tiba cuman hanya sebatas foto wallpaper Iya. gitu kan, wallpaper desktop doang kan yang ngejudge Mungkin dia jahat mungkin atau si bagaimana kan gitu. Arif ini terlalu baik untuk dia. Itu yang aku bilang tadi Ya karena bahasanya katanya aku sih nyaman sama iya kamu nih kan. asik. Kalau sekarang sih nggak enak pacaran, Rip. Enak jadi selingkuhan, Rip. Rasanya tuh Iya. degduk gitu jantung kan, mau pecah gitu kan, mau ketahuan tuh gimana, harus memutar otak gitu kan. Itu gua sekarang ini banyak banget gitu yang bukan Yes. sih yang mendekatin gue ya udah gua hajar aja kan gitu. Iya. Setiap orang-orang itu nggak sempurna coy. Jadi pasti ada perbedaan sama yang sekarang sama yang kemarin sekarang sama yang kemarin. Sama yang dulu ya. Yang dulu memang mungkin cantik sekarang enggak gitu, atau yang dulu yang dulu jelek sekarang cantik ya, langsung nggak kebalik lah atau gimana. Iya, yang dulu kurus sekarang gemuk kayak gitu gue ya. kan cari ya orang-orang yang bisa memperbaiki keturunan lah gitu kan. Ini sih orang Arab gitu kan. Oh, amin, amin. Tapi orang tua maksa juga adat gitu kan, gimana juga ya, Ya orang Minang gitu kan. Ya benar. Gitu kan. Aku sering baca terus sering diskusi sama teman-teman yang orang Minang tuh, mereka kalau bisa nih ya orang Minang adat gitu kan dengan orang pulau seberang gitu kan. Iya. Tapi gagal ya. Nggak gagal sih. Oh nggak gagal. Gagal apa ya? Pendekatannya nggak gagal gitu. Dia nyaman sama gue. Tapi ada satu hal yang dia dapat informasi gini. Dia bilang dia tuh nyaman sama gue. Dia tuh ngerasa sama gue tuh udah pasti gitu. Tapi yang sayang itu nggak ada. Nah ini permasalahannya kan gitu. Oke. Dia nyaman sama Arif, ya sama lu nih. Iya. Kan? Tapi dia nggak ada rasa sayang katanya. Sayang. Ya. Sedangkan sama yang satu lagi, walaupun nggak jelas, saling sayang gitu. Ya udah, dia lebih mementingkan sayang. Ya udah gitu. Konotasi sayang itu gimana sih? Setahu Tiko, kalau udah nyaman itu bakal adanya ketemu rasa sayang, ya nggak? Rasa saling memiliki. Makanya sebenarnya absurd sih. Saya gua nggak tahu apa yang itu orang, kan gua juga nggak tahu sih apa yang dirasakan orang kan gitu. Oke, kita ya terima aja karena perasaan orang itu kan kita nggak bisa, yang tahu perasaannya itu kan ya dia sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin kalau statement dia bilang dia tuh nyaman tapi dia nggak sayang, itu ya nggak bisa. Benar-benar absurd sih. Ya nggak usah diapalah ya kan. Ada kok orang nyaman tapi nggak sayang, mungkin ada sih. Gue nggak tahu juga ya. Tapi mungkin ini ya baru mungkin kita baru dengar kan mungkin, atau mungkin nanti yang mendengarkan gitu. Mungkin lah. Mungkin nanti dia menulis komentar kan di bawah ini. Atau mengirimkan sebuah email gitu kan, mengirimkan sebuah kartu kan. Aku tidak bermaksud begini, Mas Arif. Enggak, usah lah. Aku enggak. Itu. Sekarang tuh chat nanyain kabar atau gimana. Kayak kemarin tuh ngechat. Ya. Itu lu duluan atau dia nih yang ngabarin? Dia duluan. Tapi pas awal puasa gue duluan. Gue chat selamat puasa gitu kan. Mohon maaf lahir batin ya, karena gue mungkin ngerasa mungkin ada salah atau apa kan.
Ya itu mungkin jadi chat terakhir lah, sampai sekarang nggak ada gitu. Terus dia gitu. bales. Terus kan biasanya kan kita tuh sering puasa sunnah bareng gitu kan. Iya, Ya, ngucapin wis. biasanya Masya Allah. ngucapin. Ya gitu sih kata gue, memang prosesnya proses baik. Jadi kayak watawasau bil haq watawasau bis sabr itu. Jadi kita saling nasehatin. Iya, Kadang dia nasihatin gue, kadang gue nasihatin dia, walaupun seringan gue kan gitu. iya, Dan kesabaran gitu kan, walaupun gue lebih sering gue ngasih sabar kan gitu. Terus ya, dan gue dengan gue jenjang yang gue proses-proses yang gue di organisasi ya, iya, yang gue laluin itu emang karena semangatnya itu datangnya dari dia gitu kan, emang dan gue sampai menjadi pemateri yang yang sulit itu katanya gitu. Bilang ya gue terima kasih karena pertemuan gue sama dia itu banyak membuka pengetahuan bagi gue, karena memang mencinta itu proses pengetahuan, proses penambahan pengetahuan kata Eric Fromm kan. Jadi gue terima lah, memang itu sebuah kebaikan gitu, dan gue nggak nyesel bisa temenan sama dia gitu. Tapi ya akhirnya kalau yang begini ya udah gitu, kita kan punya jalan masing-masing ya. Gue juga punya prinsip dong gitu. Masa gue mau dibodohi sama perasaan yang udah jelas gitu. Emang perempuan dia doang kan, enggak, masih banyak yang lain gitu. Tapi aku jujuran rasanya tuh ingin sekali tuh berpikiran kayak gitu sih. Terkadang pikiran itu tuh muncul gitu. Tapi ya mungkin dalam suatu hubungan aku kemarin itu punya kesalahan sih. Tiko tuh punya kesalahan bahwa mungkin pada pacaran waktu itu tuh ngerasa bahwa aku sering nyakitin dia gitu. Mungkin ke bawah sampai sekarang bahwa kesalahan ya. Iya. Kalau lu memang lu memang serius sih kata gua mah, langsung aja gitu. Dan yakinin dia kalau lu memang udah pribadi yang berubah. Kan manusia itu nggak seperti dulu. Manusia itu kan dengan proses kehidupannya kan ahsani taqwim itu kan, kalau dalam Quran itu dibilang. Jadi kesempurnaan kita itu setiap harinya itu bukan karena kita memacokan badan kan gitu. Cowok-cowok maco yang sukanya cuma cewek. Gue kan kurus banget ini nih, maco juga enggak gitu kan. Kurus gitu kan, hitam kan. Terus nggak gitu kurus, hitam, pendek ya, kecil. Nggak tinggi ya. Bukan tinggi. 175 kan kebetulan. Tapi emang nggak atletis aja, nggak atletis. Tapi yang atletisnya tuh kata-katanya itu, Rip. Ampun. Ini ada konteks nih, cinta beda agama. Sebenarnya sah-sah aja, tapi kan permasalahannya itu keyakinan yang berbeda. Keyakinan yang berbeda itu membentuk pola masyarakat yang berbeda gitu. Jadi dari keyakinan itu akan berpengaruh kepada kebudayaan masyarakat. Jadi antara budayanya si misalkan cowok Muslim dan si cewek Hindu kan, itu polanya berbeda gitu. Kalau misalkan dua orang ini nggak bisa dengan pola yang menyesuaikan pola yang sama, ya akhirnya berantem. Banyak kok orang yang nikah sama agama itu. Iya sih, benar. Tapi orang-orang yang menikah yang beda agama itu rata-rata akhirnya mereka saling agnostis sama agamanya masing-masing. Jadi kayak nggak mau menjalankan agamanya sendiri, ya oke lah itu langgeng gitu. Tapi misalkan Muslim yang taat, kemudian Hindu yang taat, kemudian memaksakan menikah juga kan gitu. Nah itu pasti ujung-ujungnya bakal bercerai. Kenapa? Karena memang kondisi sosial masyarakatnya itu yang mereka hadapi itu berbeda gitu. Makanya akhirnya dilarang nikah beda agama gitu. Bukan berarti Islam kalau bicara dalam konteks Quran misalkan di Islam ya, nggak ada tuh konteks nikah beda agama yang konteksnya itu dilarang berbeda keyakinan. Jadi dengan diartikan dengan musyrik gitu. Jadi ada terjadi perbedaan keyakinan gitu. Karena perbedaan keyakinan nanti mengantarkan kepada kondisi sosial masyarakat yang berbeda pula gitu. Dan juga kan nanti bingung kan, sosial itu kan bukan berarti dengan masyarakat luar. Keluarga kan juga sosial ya. Anak-anak ini kan juga bingung nanti mau jadi Muslim yang taat atau mau jadi Hindu yang taat. Kalau Muslim yang taat nanti emaknya marah. Muslim yang taat bapaknya marah, berantem mulu tiap hari kan, bingung kan.
kalau memang keyakinan kita masing-masing itu beda, keyakinan kalian masing-masing beda, apa namanya, ya cinta itu kan bukan jatuh sih bahasanya. Bahasa itu memang kan tadi kata cinta ya, Iya, mencintai, aktif gitu. Jadi emang lu itu coba meyakinkan pasangan lu gitu, memang lu mencoba gitu. Memberi pengertian ya, yang gua berikan gitu. Masa sih orang nyaman gitu, iya, gua pasti secara kepercayaan sih dia percaya sama gua gitu, walaupun memang nanti kan berujung kepada memang keyakinannya sendiri gitu. Mungkin dari segi ini mungkin sama atau apa, memang sih gua nggak gagal sih memang dalam membangun kepercayaan gitu, tapi bukan berarti dengan yang lain gue juga gagal gitu. Makanya gue proses pendekatan gue sama orang mas seminggu kelar gitu. wis asik. Ya artinya Memang dalam membangun seminggu itu bisa buat orang kepercayaan nyaman gitu. ya. Iya, memang membangun kepercayaan gitu. Jadi memang, tapi memang untuk proses move on itu memang susah gitu. Nah, Kalau buat bener. cari yang baru mah sebentar gitu, sebentar banget. Udah bisa bikin yakin. Bukan berarti kita kan itu nanti lepas dia bicara seret atau enggaknya kan gitu. Iya, Atau enggaknya itu bisa dikondisikan lah gitu. Sama dia juga kan seminggu gitu kan. Kemudian minggu kedua ungkapin gitu, bertahan 2 tahun kan. iya sih. Jadi proses membangunnya itu yang selama 2 tahun itu lah. Nah, proses yang panjang itu memang bakal jadi kenangan, bang, itu bakal teringat. Nah, jadi pernah satu masa kan kita vakum itu, emang nggak ngechat, nggak segala macem gitu. uh, Ngechat sih seadanya, seadanya banget, seadanya banget. uh, Pas itu gua berangkat KKN. Iya, Kan asik. ada yang namanya cinlok ya. Iya. Ya gua kan cinlok, akhirnya gua cinlok. Jadi, Gua cinlok. Emang yang gua lakuin itu memang pelarian dari perasaan, pengalaman kan, pelarian perasaan. Dan si cewek itu juga pelarian dari perasaan, karena memang si cowoknya juga dia baru putus juga dari cowoknya. Gue juga udah oh, lagi lagi di sama. fase itu ya, fase penyembuhan Ya lah gue ya, biar ya enak gue sama mengatakan. sekali nggak pernah ngelirik ke orang, nah, Iya, tapi orang ngelirik gue, kemudian ya bikin pendekatan lah gitu yang bikin gue nyaman gitu. Ini cerita memang aduh aneh banget gitu. iya. Biasa kan cowok yang apa gitu. Itu Jadi tahun berapa sampai lu? itu 2019 Oh, 2019. Agustus tuh. Oh, Jadi akhirnya kan gue karena kan KKN gue di Tangerang, deket lah dari Ciputat kan. hmm. uh, Minggu apa gue sering keluar sama tuh orangan gitu sama cewek, nonton, nah kan itu mau sampai balik bolak balik ke Ciputat gitu. Nah karena pas KKN namanya pas apa kan, uh, memang toxic banget, jadi memang bahasanya apa, dan gue memang niatnya karena pelarian, uh, karena niat gue pelarian. Jadi ya kalau pelarian kan memang ibaratnya nafsu ya, Iya, hasrat ya. benar. Jadi mau gue tuh berpenuh nafsu, dan memang Allah itu perasaan yang apa, Benar-benar penyesalan benar-benar kotor gitu itu ya. memang benar penyesalan. Kotor sih, kotor sih, aduh nggak bisa Ya, dibicarakan lah, tetot mungkin ya gitu kotor ya. lah ya. Nah, alhamdulillah lah, eh dibuat kejadian yang nggak apa, yang nggak apa, Yang enggak yang nggak diinginkan gitu. diinginkan gitu. Tapi memang toksik banget bahasanya, memang udah nggak bener lah. Kalau untuk ukuran gue udah nggak bener. Jadi Iya. kalau ukuran orang mungkin nggak seperti yang orang-orang bayangkan lah Iya. gitu, tapi untuk nggak benar gitu. Masih di bawah standar lah ya, bukan di atas standar Iya, tapi di bawah standar iya, gitu ya. iya gitu. Nah, akhirnya gue bilang gue nggak bisa kayak gitu gitu, karena memang keyakinan yang gue bangun memang dalam proses gue mencintai itu, gue tuh menjadi baik bukan menjadi jahat. Gue bilang sama dia, dan gue bilang, dan gue memang niat gue udah berubah, gue nggak pengen pelarian, kata gue pengen sama dia itu memang serius gitu kan, memang sebuah kebaikan. Iya. Tapi sih untuk cewek nggak mau, Hmm. malah kayak ya sesuatu yang lebih lah yang dia ingin.
Ya gue nggak bisa kayak gitu kan. Dan gue akhirnya bilang kalau kayak gitu ya kita bikin jarak aja. Nah, salahnya gue waktu itu kan awal mula kesepakatan gue sama dia itu kita tuh hubungan ya dia yang boleh mutusin gue enggak gitu. Dia saking posisinya dia ya. Dan gue iya karena memang gue niat gue memang buat pelarian dan gue pengen ngelupain. Nah masalahnya waktu itu demo gede itu ya, yang demo apa? Demo apa ya? Demo KUHP. Oh ya. Nah tiba-tiba ada ngechat nih, ternyata yang udah lama nggak ngechat gitu kan. Chat trip aku ke Jakarta. Wadaw kata. Oh gitu ya. Sampai dia nyusulin tuh. Iya dia ke Jakarta, pokoknya dia sama siapa gitu, sama temen Gitu ya. bertiga. Dia bertiga. Ya kan memang ketua senat mahasiswa gitu kan di fakultas gitu. Nah dia bilang kayak gitu, kaget kan. Nah yang itu kan lagi pacaran sama orang, dia bilang bang udah kan panggilannya udah ya, udah aku juga ikut demo, udah ikut demo nggak? Gue paksa bohong kan, gue nggak ikut gara-gara ini orang bilang Rip nanti temenin aku di sana ya, aku nggak mau maju ke depan, aku mau di belakang aja gitu. Waduh kan dia gimana ya bahasanya. Kenapa nggak digandeng aja semuanya? Rabi coy, itu aja gue putus gara-gara itu kan. Nah dari gara-gara itu juga salah satunya. Nah sampai gas air mata tutup lagi di sana, lagi kesusahan juga kan sinyal hilang, itu benar-benar hilang, benar-benar kita nggak bisa ngubungin. Nah pas pas ada itu kan langsung ngechat, dia bilang dia ada di sini, dia ada di sini, tapi gue nggak mikirin, gue mikirin ini gitu yang jauh-jauh datang ini gitu, kenapa gitu. Sampai gue berantem besar sama dia, kalau nggak, sampai gue datengin kan, dia bilang pengen pulang, ya udah kata gue nanti gue usahain pulang bareng. Nah dia bilang dia mau nunggu temennya, oke kata gue, udah gue bilang sama cewek nih ya ntar kita pulang bareng. Tiba-tiba dia bilang Rip, pusing gue kan, aduh ini gimana, setting jangan sampai ketemu kan, hampir ketemu mereka papasan jalan gitu, hampir ketemu, gue bingung kan. Terus dia bilang Arif ntar gitu. Jadi kayak ada stress jauh lah ya, jadi nggak ngelihat ada orang marah gitu sama apa, jadi kayak nggak tahu kejadian apa gitu kan. Yang gue datengin, gue bilang akhirnya tuh cewek yang lagi pacaran itu, yang teman KKN gue itu pulang pakai MRT kan. Nah, yang satu lagi ya gue antar ke kosan temen gue di Ciputat kan, gitu gue nginepin kan. Nah tapi gue inget banget itu memang tadi katanya Eric Fromm itu, aku ingin orang yang mencintai tumbuh dan berkembang sebagai dirinya, demi dirinya, dalam dirinya, bukan untuk bisa melayani diriku, ya kan? Aku mencintainya karena perasaanku ingin satu dengannya, tapi dia sebagai dirinya. Kita punya keinginan, kita punya cinta sejati dan cinta abadi kan, cinta gitu. sampai cinta akhir sejati, hayat gitu ya. Sejati dalam kefanaan gitu kan, sejati dalam kefanaan, abadi dalam sejarah kan gitu kan. Thank you banget Master Arif sudah mau berbagi cerita malam ini dan nemenin Tiko di Manusia Rebahan. Dan semoga yang belum move on bisa segera move on, yang sedang mencari jodoh segera menemukannya, dan yang punya pasangan langgeng sama pasangannya sampai ke jenjang yang lebih serius. Dan juga kita doakan semoga dunia cepat pulih kembali seperti semula dan melakukan aktivitas seperti semula. Thank you udah dengerin episode kali ini, episode pertama tentang cinta. Dan juga jangan lupa follow Manusia Rebahan. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Selamat malam, salam dari Tiko. Manusia Rebahan, rela bertahan tanpa kepastian.